Oke, seperti yang tadi saya sudah bilang ya, bahwa saya akan berkunjung ke satu tempat yang mungkin saudara nggak duga siapa dia. Tetapi kalau saudara lihat buku-bukunya, koleksi Alkitabnya, saudara pasti tahu bahwa ini adalah seorang yang tentunya melayani sama seperti saya. Langsung saja kita akan panggil siapa orangnya, tapi saya duduk dulu. Dari tempatnya saudara bisa lihat, ini dia. Silakan kami undang dengan hormat yang menjadi tamu undangan kita. Dia suka nonton podcast saya, kebetulan memang dia. Mungkin jangan-jangan dia Marcel lover ya. Ini dia, langsung kita sambut. Ini dia Bapak Pendeta. Oh, Pendeta Dondita. Apa kabar? Selamat datang di studio sendiri. Terima kasih. Saya numpang loh. Silakan dulu. Oh iya. Waduh, keren juga studinya. Oh iya, ini kebetulan saya boleh pinjam doang sih. Oh, pinjam doang. Tapi baik banget loh. Ini udah seperti koko saya sendiri mulai sekarang jadi udah sah. Saya sudah sah. Bukan sah pindah agama tapi sah kita bersaudara gitu ya. Jadi ini kita pinjam studio nggak apa-apa kok ya? Nggak apa-apa. Ya. Waduh. Ini ada apa? Ada mimpi apa ya? Ada Pendeta Marcel datang ke studio. saya juga nggak tahu dia. Aku tuh ya pas entah lagi apa gitu tiba-tiba main ke pengen bersilaturahmi ke tempatnya Kodonditan kayaknya enak ya. Kayaknya mau menginjili kayaknya. Kayak mau enggak. Kristenisasi enggak. Kalau cewek kan biasanya godain kita dong gitu ya. Kalau gue bilang injili gue dong gitu. Memang kalau jiwa dakwah tuh memang ya langsung ya apa-apa penginjilan. Tapi kalau mau ikut boleh juga sih ya. Gitu. Memang kita sengaja kita ada bawa kolam mainan tadi bawa buat kalau mau baptis. Kolam buat baptis. Di bawah ada kolam kan? Ada kolam situ. Memang jalan-jalan Tuhan ya. Oke. Nah, jadi pertama terima kasih banget dulu udah mau menerima, tadi kan sebenarnya kita pengennya tuh kalau misalnya nggak merepotkan apa di mobil atau di mana, tapi ternyata mau berbaik hati memberikan kita. Enakan di sini lah kan tinggal buka kitab. Iya loh, buka kitab. Tapi itu loh, enak banget loh tempatnya. Ceritanya gimana gitu Pendeta Marcel kok bisa tiba-tiba nongkrong di sini gitu? Itu tadi satu momen pengen banget tergerak untuk pengen ke tempat Kodondi enak kayaknya ya. Oh gitu. Nggak kepikiran mau mualaf ya, nggak ya, bukan kepikiran mualaf ya. Tapi emang kalau orang beda agama ngobrol emang harus urusannya itu kan enggak. Kan udah banyak nih orangnya yang tadi naik ratusan ya Tuhan Yesus. Pantesan umat saya makin dikit ya. Oh, perpuluhan berkurang ya? Oh enggak. Enggak. Kalau di gereja kita tuh perpuluhan tidak diminta, tidak dituntut, bahkan bisa dibilang hampir tidak pernah dibahas. Oh malah nggak pernah dibahas? Nggak pernah dibahas. Loh, bukan minggu pertama awal bulan dibahas? Nggak pernah dibahas. Bukannya kalau minggu pertama bacain Maliaki 3:10? Nah itu, ngeri nih. Lu apa-apa udah berat nih. Untung udah makan saya. Tadi tuh obrolan kita enak loh sebenarnya. Enak tuh maksudnya obrolannya santai. Nggak ada bahas perpuluhan. Hose dia. Iya, udah perpuluhan aja nih ya. Tapi katanya dulu suka perpuluhan ya? Oh rajin. Rajin. Iya, di gereja. Apa ya? Dulu pernah nyokap masuk rumah sakit. Ya ketika biasa kita bayar perpuluhan, nyokap masuk rumah sakit, BPJS waktu itu belum ada, jadi kan kita ngurusin nyokap kan? Iya. Perpuluhan telat. Telat bayar. Besok kan ditelepon sama pendeta, halo Pak Dodi sehat gitu kan. Mungkin aja kabar, positif thinking. Iya. Atau mungkin perpuluhannya lu gede banget ya makanya. Ya nggak tahu. Orang tiap bulan dipampang. Kalau GBI Betani, itu udah pampang di gereja. Si A berapa, si B berapa, si C berapa. Jadi kita ke gereja tahu, si A gaji berapa, si B gaji berapa. Iya, udah dapat gambaran ya. Iya 10% ya. Mungkin maksudnya pendeta itu biar transparan. Keterbukaan, positif thinking, kejujuran. Iya. Kok jadi ke situ ya obrolan kita ya? Tadi kayaknya nggak ke situ. Iya. Jadi itu tadi balik lagi. Kenapa pengen ke sini? Tergerak gitu kan. Pengen banget biar bersilaturahmi ke tempat Kodondi. Karena kan ini kan salah satu YouTuber dakwah yang paling fenomenal, paling terkenal. Fenomenal. Dibahas di banyak YouTube, di banyak channel YouTube orang. Baik yang di channel YouTube Muslim, Kristen, semua ateis, semua bahas Kodondi. Dibahas ya. Fenomenal sekali. Jadi makanya tertarik banget. Di sisi lainnya memang kan seorang pendakwah. Istilahnya memang seorang pendakwah terlepas dari stylenya seperti apa, tetapi di sisi lain ya aku cukup mengagumi. Artinya semangatnya luar biasa. Biasa aja sih sebenarnya gue ya. Gue bukan luar biasa, gue biasa di luar. Anak motor. Biker, salam satu aspal. Salam celup. Kok celup? Kan celup. Oh,
Oh ya ampun tuh. Kan bacanya celup kan? Saya kurang gaul loh. Jokes bapak-bapak katanya. Bapak ya. Tapi awet muda kan, masih anak muda kelihatan. Awet tua bukan awet muda. Dan akhirnya itu tadi ya. Ya biasa di luar dan akhirnya keluar juga. Keluar juga. Iya kan maksudnya suka berdakwah. Bahkan katanya ada dakwah yang sambil motoran. Iya. Subuh-subuh. Iya. Sama ini komunitas biker subuhan. Nah iya itu kan ya. Jadi kita riding pagi-pagi, sejam 2 jam sebelum subuh, kita riding sama-sama ke masjid, subuhan bareng gitu. Itu tuh jam-jam 3. Iya, ngumpulnya biasanya jam 3. Pernah ketemu begal gak sih? Iya itu kan jam begal itu. Jam begal? Iya loh. Enggak, jam begal itu kayaknya udah mau pulang deh jam segitu. Oh. Udah pas mau pulang deh kayaknya. Ketemu di jalan. Nah, tadi itu seru banget ya sebenarnya obrolannya ya, bahwa ternyata masih banyak anggota keluarga juga yang masih Kristen. Semua. Jadi dari keluarga besar saya tuh yang masuk Islam. Papa saya dan saya doang. Nah, ini kita sedikit ya. Jadi balik lagi, aku tuh tertarik banget dengan kisah hidup seorang Kododitan. Awal mulanya waktu masa kecilnya tuh kayak gimana sih? Oh, kecil. Itu tumbuh besar di gereja. Tumbuh besar di gereja? Jadi gereja udah rumah kedua. Oh. Ya, ikut segala kegiatan pokoknya. Oke. Yang angklung lah, yang kor lah, yang drama lah, macam-macam semuanya ikut lah pokoknya. Di daerah Jawa? Di Cilacap. Cilacap. Nama gerejanya Gereja Bethel Tabernacle. Oh, oke, karismatik dong ya harusnya. Oke. Udah pokoknya aktif lah. Pokoknya gereja udah kayak rumah kedua lah. Terus kan waktu itu tahun 85 pindah ke Jakarta, hijrah gitulah sekeluarga. Masuk gereja namanya Gereja Pantai Kosta Pusat Surabaya. Pernah dengar kan? GPPS. Tapi di Jakarta? Tapi di Jakarta. Oke. Sabang Jakarta. Di Jembatan 5. Terus waktu itu berapa tahun di situ aktif juga di kegiatan remaja lah. Sampai ada lomba buka Bible. Oh. Aduh cepet gitu. Aduh cepet. 1 Samuel 2 berapa gitu. Iya. Buka. Sekarang kan tinggal ketik ya. Iya, sekarang tinggal ketik. Habis itu pindah ke gereja Sidang Jumat Allah. Yes ya. Tapi yang di Gedung Kenanga, tahu? Charismatic Worship Service. Oh. Ada di situ. Situ terus akhirnya setelah berkeluarga pindah lagi ke gereja GBI Betani. Nah, di situ cukup lama. Dari tahun berapa tuh ya? Dulu pertamanya tuh ikut yang GBI Betani itu yang di Horizon Hotel Bekasi. Jadi dia kebaktiannya di hotel. Mewah kan situ kan. Mewah, iya. Itu yang satu tempat sama Metropolitan Mall lah. Terus belakangan pernah ke beberapa GBI yang kecil gitu. Sampai akhirnya yang terakhir tuh di gereja Generasi Apostolik. Oke. Pernah dengar? Iya. Bu Indri. Iya. Bu Indri Gautama kalau pernah dengar. Iya. Pastor. Itu salah satu yang terkenal juga kan. Udah dari situ udah nggak pernah. Terus itu pas waktunya nggak tahu gimana ya. Waktu itu proses mempelajari ulang kitab gitu. Oke. Mempelajari ulang kitab gara-gara kitab saya waktu itu dituduh ada ayat yang tidak asli. Oke. Ya sama salah seorang dai Islam, almarhum Syekh Hamid Didat. Oke. Nah terus itu nonton video-video debat dia sampai Dr. Syekh naik dan selanjutnya sampai akhirnya 2014 masuk Islam. Oh, oke. Artinya kan sebenarnya dasarnya udah dalam gereja, dasarnya sudah belajar Alkitab. Tapi dalam proses perjalanannya, pada saat ada artinya ada diskusi itu ya, akhirnya menemukan bahwa memang panggilan hidup atau gimana? Jadi waktu kita dengar kalau kitab kita dituduh, ya ada yang nggak otentik gitu, kan otomatis kita cari bukti dong. Iya. Bener kan dia omongin gitu. Kalau kita bisa membuktikan bahwa kitab kita otentik, ya sudah kita tetap di situ. Iya. Tapi ternyata saya malah nemuin bukti malah dari kalangan Kristen sendiri. Oke. Bukan dari kalangan mereka. Mereka nuduh. Nuduh dengan bukti, tapi buktinya masih belum yang istilahnya bisa kita lihat, bisa kita pegang, bisa kita baca gitu. Akhirnya sampai saya dapat bukti malah dari kalangan Kristen sendiri yang bisa saya beli, bisa saya baca, bisa saya pegang. Oke. Gitu. Tahun 2014 akhirnya memutuskan untuk berpindah. Oke, 2014. Udah menikah waktu itu ya? Waktu itu udah punya anak. Berarti waktu itu keluarga menikah semua dalam Kristen? Waktu dulunya menikah? Awal iya? Iya, awalnya semua menikah dalam Kristen. Ya kita sekeluarga ke gereja semua. Oke. Artinya keputusan ini bener-bener
waktu itu mengagetkan keluarga dong. Iya, kaget. Tapi gini, ketika saya udah masuk Islam, saya kan masih hidup bersama sama keluarga. Ya, begitu saya masuk Islam, saya langsung memberitahu gitu loh, apa yang saya temukan, apa yang saya bisa buktikan gitu-gitu. Tapi waktu itu istri saya, dia kan menjadi jemaatnya Pastor Indri itu. Oh iya. Terus ada satu, kan Pastor Indri kan punya pekerja-pekerja gereja yang wanita-wanita. Nah, pekerja wanita ini yang kayak ngelindungin lah istri saya gitu lah. Oh, oke. Jadi dia nggak mau pindah. Ya sudah, akhirnya karena kita udah beda keyakinan, dan di masing-masing agama, baik Islam, baik Kristen, itu kan nggak boleh nikah beda agama. Setiap agama di Indonesia kan melarang beda agama nikahnya. Negara Indonesia juga melarang. Undang-Undang Pernikahan nomor 1 tahun 74. Akhirnya udah kita pisah baik-baik. Nah, anak saya 3. Cowok semua ya? Cowok semua. Yang paling kecil, ini ngefans sama gua nih cerita ini. Oh. 6 bulan setelah saya masuk Islam, dia masuk Islam. Yang 2 enggak, sampai sekarang pun enggak. Tetap sampai sekarang? Tetap, sampai sekarang masih Kristen. Ini makanya tadi cerita pas nikah yang pertama ya? Nah, yang pertama, nikah. Ya, sampai orang tua datang dong. Datang dong. Pemberkatannya di gereja. Ya udah, mau nggak mau kan kita masuk gereja, duduk paling depan, orang tua gitu kan. Betul. Nggak ada namanya mantan anak, tetap selama-lamanya. Jadi sekian tahun udah Islam, masuk gereja, dengerin khotbah pendeta lagi. Kangen dong. Ada mau pindah lagi. Ada rasa-rasa gimana gitu. Wah, aku rindu gitu. Rindu. Tahun berapa tuh waktu itu anak nikah? Berapa ya? 2 tahun yang lalu. Oh, belum lama ya? Belum. Oh, udah punya cucu dong ya? Belum. Oh, belum. Ya, dikit lagi. Lagi nunggu. Dikit lagi ya. Oh, oke. Ya itu ya. Makanya gue bilang awet tua. Ini awet muda lah, karena mungkin sering naik motor ya. Naik motor tuh energinya, adrenalinnya. Iya, emang. Wah, jadi itu akhirnya itu tadi 2014 memilih untuk pindah. Dan akhirnya langsung pengen jadi seorang pendakwah. Enggak, masih jauh itu mah. 2014. Awalnya waktu itu kan saya udah punya usaha sendiri, punya perusahaan. Terus karena saya waktu itu sering nonton debat, ya kan, ya almarhum Syekh Ahmad Didat, Dr. Zakir Naik, belum lagi yang lain gitu kan, sering nonton debat. Jadi dan kita sudah mempelajari ulang kitab kita, Bible maksudnya. Jadi rasanya kok pengen ya memberitahukan perbandingan kedua agama ini gitu, ya. Tapi bukan dalam arti ingin menjatuhkan siapa-siapa, enggak. Karena kan dari sekian besar keluarga, kan yang keluar dari agama keluarga besar itu kan saya dan papa saya. Kalau papa saya waktu itu masuk Islam sih kayaknya karena pergaulan. Duluan siapa? Duluan papa, 7 tahun. Oh, jadi papa duluan justru? 7 tahun. 7 tahun duluan, papa baru saya. Nah saya waktu itu nungguin 7 tahun karena apa? Karena yang 5 tahun pertama, yang saya amatin bukan Islamnya, tapi Muslimnya. Oke. Tahu ya bedanya? Orangnya ya. Nah, orangnya. Apalagi waktu itu kan kita udah sering mendengar bahwa Islam dituduh teroris, agama kekerasan dan sebagainya lah. Ternyata setelah saya ketemu lah ya, yang itu tadi yang 2 tahun keduanya nih, ini saya nonton videonya almarhum Syekh Ahmad Didat. Nah, ketika kita nonton debat-debat, barulah selama 2 tahun ini saya belajar Islamnya. Gitu. Oke. Ternyata setelah dalam 2 tahun ini saya belajar tentang kitab saya yang dulu dan saya belajar tentang Islam, baru saya menemukan perbedaan yang mencolok. Dan ketika saya meninggalkan Kristen itu, saya tidak semerta-merta istilahnya, oh Kristen itu salahnya begini-begini. Tapi saya juga harus belajar agama yang sebelum Kristen. Apa itu? Yahudi, gitu kan. Akhirnya saya tahu bahwa Kristen ini dulunya menjadi sebuah agama sampai menjadi institusi, itu kan karena di dalam kitabnya yang separuh ini kan menggunakan kitab Yahudi, ya. Yang Perjanjian Lama maksud saya. Perjanjian Lama ini kan diambil dari tanahnya Yahudi melalui sebuah kitab Septuaginta. Jadi mau nggak mau saya juga harus pelajarin perspektifnya Yahudi terhadap Perjanjian Lama itu gimana, perspektifnya Kristen gimana, terus ketika ke Islam bagaimana. Kan kita sering mendengar ya, kalau dari kalangan akademis kan bilang, agama samawi itu Yahudi, Kristen, Islam gitu kan. Nah ini kan kita harus tahu nih, kita harus bandingkan dulu nih. Kalau yang agama yang disebut dengan agama ardi atau agama bumi,
Yang Hindu, Buddha, Konghucu itu kan dianggapnya agama Ardi. Kalau yang tiga ini dianggap Samawi, agama langit gitu. Iya. Nah kita harus mempelajari nih ketiga-tiganya ini pandangan masing-masing agama gimana. Gimana Yahudi memandang Kristen, gimana Kristen memandang Islam, gimana Islam memandang Kristen dan Yahudi dan sebagainya. Itu yang kita harus, waktu itu yang saya pelajarin. Sampai akhirnya saya memilih Islam sebagai agama saya. Gitu. Apa yang paling terasa perbedaannya? Waktu dulu masih di Kristen sama sekarang jadi Muslim. Ya, waktu di Kristen, saya percaya, waktu itu kan saya beriman bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Trinitas kan, kita Tahan sama dulu Trinitarian. Tahan dulu sampai di sana. Lihat ini baju. Lihat dong, ini dong. Orang cuma fokus sama Jesusnya aja. Di Kristen kan terbagi menjadi 3 golongan. Ada yang Trinitarian seperti Marcel sekarang, ada yang Unitarian, ya kan, kayak Saksi Yehova, ya dong. Ada lagi yang Oneness. Oneness ini yang dulu mengikuti pemikiran Sabellianisme. Jadi yang Trinitarian pakai Trinitas, yang Unitarian tidak menyembah Yesus, yang Oneness menganggap Bapa itu satu pribadi dengan Yesus, gitu. Bukan pribadi yang berbeda seperti Trinitarian. Dari situ saya juga dulu ngikut yang Trinitarian, percaya bahwa Yesus itu Tuhan. Bahkan saya bisa menggambarkan Trinitas itu seperti matahari itu Bapa, sinarnya itu Yesus, yang panas di tangan kita tuh Roh Kudus gitu istilahnya begitu lah ya, penggambarannya. Tapi belakangan setelah saya pelajarin, oh ternyata Yesus disebut Tuhan dan Mesias di dalam Perjanjian Baru itu karena dianggap menggenapi nubuat yang ada di Perjanjian Lama, kan gitu. Ternyata kalau kita pelajarin Perjanjian Lama asal muasalnya yang berasal dari kitab Tanakh itu ternyata perspektifnya Yahudi beda gitu dengan perspektifnya Kristen. Kristen membaca kitabnya Yahudi tapi dengan kacamata Kristen, dengan kacamata Trinitas. Yahudi tidak ada paham Trinitasnya gitu. Sama-sama Perjanjian Lama nih. Orang Yahudi bilang di dalam Perjanjian Lama tidak ada Trinitas. Tapi kalau orang Kristen kan bilang tuh di dalam Kejadian 1 ayat 2 tuh ada Bapa, Firman, Bapa, Allah, Roh Allah dan Firman gitu kan. Tuh di Kejadian 1:26 ada marilah kita menciptakan manusia menurut gambar kita gitu kan, ada kata kita. Nanti ada Kejadian 18 ayat 1 tuh Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dalam bentuk 3 manusia. Itu Trinitas. Itu kacamata Kristen. Kacamata Yahudi beda lagi. Tidak ada Trinitasnya gitu. Nah, waktu di Kristen jadi saya menganggapnya Tuhan bisa menjadi manusia. Tapi setelah saya belajar Islam, di Islam kita mengenal ada yang namanya sifat mustahil. Ya. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala ini juga punya kodrat. Manusia kita juga punya kodrat. Kita kan nggak bisa menyalahi kodrat kita gitu. Contoh, kita nggak bisa terbang seperti burung karena kita diciptakan bukan dengan sayap gitu lah. Kita nggak bisa terbang seperti burung tanpa bantuan alat gitu. Sekarang kita bisa bikin alat, mungkin kita bisa terbang seperti burung, naik pesawat dan sebagainya. Tapi secara kodrat kan kita nggak bisa terbang seperti burung. Begitu juga di dalam Islam memandang bahwa Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan yang Maha Pencipta ini, dia juga punya sifat mustahil. Sifat mustahil itu maksudnya apa? Tidak mungkin pada saat yang sama Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Benar menjadi tidak Maha Benar. Pada saat yang sama yang Maha Kuasa juga tidak mungkin tidak Maha Kuasa. Yang Maha Mengetahui pada saat yang sama tidak mungkin dia juga tidak mengetahui. Gitulah. Cuman kalau di perbandingan dengan Kristen, di Kristen kan malah klaimnya Tuhan itu Maha Kuasa, makanya dia bisa jadi Yesus gitu, ya kan? Di perspektif Yahudi, Tuhan bukan manusia, Tuhan bukan anak manusia. Banyak sekali kan ayatnya kan di Perjanjian Lama sebenarnya mengatakan begitu. Tapi di Kristen kan menggunakan teologi bahwa yang jadi Yesus itu firman-Nya loh, gitu. Betul? Kalau nggak salah tolong dikoreksi dong. Nanti kalau ini pasti akan memunculkan banyak pertanyaan ya. Jadi kalau saudara ada pertanyaan apapun, tulis di kolom komentar, saya akan menjawabnya buat Anda ya. Kalau ada saya yang cerita apa, ada yang salah, tolong dikoreksi ya. Artinya gini, kita kan bisa artinya gini, kebenaran itu kan balik lagi ada dari perspektif masing-masing. Jadi betul. Kita dalam obrolan ini tidak mengklaim, oh Kodoni paling benar, saya paling benar. Tentunya secara perspektif kita punya kebenaran masing-masing. Betul. Nah, Kodoni lagi cerita dari perspektifnya, dari kebenaran yang. Ya. Jadi kalau saudara bingung, Pak ini dia yang benar yang mana? Tulis aja di kolom komentar. Makin banyak komentar, makin bagus ya. Cuma maksud saya gini, kalau ketika saya menceritakan teologi Kristen, kalau ada yang nggak cocok sama Marcel, tolong dikoreksi ya. Nanti
Nggak apa-apa supaya yang nonton juga tahu paham. Iya. Yang dipahami sama Marcel gimana, yang saya pahami gimana. Takutnya yang saya pahamin salah gitu menurut Marcel. Kita jadi pembahasan teologi sekarang. Kita membahas kisah hidup. Gitu. Oke lah, saya singkat. Jadi ketika saya bisa membedakan perspektif Kristen dan perspektif Yahudi dan perspektif Islam, baru saya ngambil kesimpulan, oh ternyata Kristen membaca kitabnya Yahudi dengan kacamata Kristen ditambah juga dengan sistem kepercayaan yang orang-orang sebelumnya. Siapa? Ada Helenisme Yunani, ada paganisme Romawi, ada Platonisme, itu masuk ke dalam Kristen. Dipakai untuk membaca kitab sucinya orang Yahudi. Sehingga Kristen tetap bilang bahwa Tuhan itu Esa. Tapi, nah karena selalu ada tapinya. Tapi bisa bermanifestasi dalam 3 pribadi. Betul kan? Jangan ragu-ragu dong. Enggak, kan sekali lagi kita sementara menyelami dari perspektif Kodoni dulu. Kita pokoknya kita iyain semua. Oke. Jadi saya melihatnya gini, sorry ya. Saya melihatnya, di Islam tauhid, di Yahudi tauhid, di Kristen bilangnya tauhid, tapi bisa menjelma jadi 3 pribadi. Oke lah kalau begitu, saya beriman kepada Islam dengan Qur'annya. Karena apa? Karena di dalam Quran ternyata banyak sekali ayat-ayat yang berhubungan dengan sains itu terkonfirmasi baru sekarang. Nah ya, selain daripada kita melihat daripada tauladan Nabi Muhammad SAW. Jadi akhirnya saya memutuskan bahwa Islam ini walaupun Qurannya baru diturunkan di abad ke-7, tapi buat saya dengan melihat global konteks nih, global konteks itu maksudnya kita lihat dari Adam lah gitu ya, dari Adam sampai Yesus kemudian 600 tahun baru Nabi Muhammad SAW. Islam ini bukan agama baru gitu ternyata. Hanya mungkin orang secara akademis ngelihat Islam itu agama di abad ke-7. Hanya apa? Hanya gara-gara Quran diturunkan di abad ke-7. Tetapi sebenarnya dari Quran ini Quran ini yang merangkum dari mulai zaman Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Isa alaihissalam. Dirangkum oleh Nabi Muhammad SAW dengan diterimanya Quran dari Allah SWT. Gua nonton video lu yang sama Felix, sama Densu, itu bagus banget. Bagus banget. Memang kalau podcast bener, bagusnya gini juga bakalan lebih bagus kayaknya. Bagusnya gini, karena kan Pendeta Marcel sama Ustadz Felix kan memberikan perspektif masing-masing. Iya. Dan itu sangat edukatif. Betul. Cuman ada satu yang mau saya koreksi. Apa tuh? Boleh ya. Karena ini menurut saya penting. Kupi. Ya, kupi dulu. Gini, jadi mohon maaf. Saya melihat podcast ini bagus, saya enjoy banget nontonnya. Tapi ketika saya mendengarkan Ustadz Felix menjelaskan kisah tentang Maryam. Oh, yang dikoreksi Ustadz Felix ya? Iya. Sorry ya, Ustadz Felix ya. Ustadz Felix, nonton ini. Mohon maaf ya Ustadz Felix ya, ada yang saya koreksi dikit. Gini. Banyak juga nggak apa-apa. Kalau Ustadz Felix nggak apa-apa. Ustadz Felix kan menceritakan dengan detail kisah tentang kelahiran Maryam, ya kan? Kemudian diasuh oleh Nabi Zakaria alaihissalam. Kemudian sampai akhirnya Maryam hamil. Kemudian dia menyingkir ke sebelah timur daripada kota Yerusalem. Menyingkir ke sebelah timur itu di tempat yang banyak pohon kormanya. Kalau di Bible itu yang dikenal dengan kota Yeriko. Ya, jadi kalau di Quran memang tidak ada tulisan Yeriko dan Bethlehem, tapi kalau di Quran lahirnya di tempat yang banyak pohon korma, kota pohon korma yang di Bible disebut Yeriko. Oke, jadi bukan di Bethlehem nih. Tapi nggak disebutin juga ya Yeriko-nya. Setelah lahir kan Maryam membawa Nabi Isa alaihissalam ke kaumnya orang Yahudi kan. Orang Yahudi mengatakan bahwa wahai saudara perempuan Harun gitu menyebut Maryam. Kenapa? Karena Maryam keturunan Harun kan dibahas juga nih di video di podcast itu kan. Bapakmu bukan seorang yang buruk perangai. Ibumu bukan seorang pezina. Artinya apa? Maryam dituduh punya anak itu karena zina, karena berzina. Karena kan nggak ada suami. Kalau di Kristen kan Maria punya suami Yusuf namanya. Kalau di Quran tidak disebutkan sosok suami, tapi Maria melahirkan Yesus, Nabi Isa alaihissalam. Kemudian dituduh berzina karena punya anak tanpa suami. Kemudian kan Maria menunjuk anaknya. Yang Ustadz Felix sebutkan di Quran surat Maryam ayat 30. Qala ini Abdullah atani al-kitabah wa ja'alani nabiyya. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Allah. Allah memberikan aku kitab Injil dan Dia menjadikan aku seorang nabi. Itu ayat ke-30. Tapi ketika sampai ke ayat berapa ya? 36, Ustadz Felix Shaw mengatakan disitulah Nabi Isa mengatakan akulah jalan dan kebenaran dan hidup.
mukanya Marcel sama mukanya Densus semuanya pada bengong kan? Karena ada kesamaan dengan Yohanes 14 ayat 6. Itu tidak begitu bunyinya. Nah ini yang mohon maaf saya koreksi ya Ustaz. Bunyinya seperti apa? Bunyinya. Close up. Bunyinya di Quran surat Maryam 36 itu. Innallaha robbi wa robbakum fa'budu. Haza sirotum mustaqim. Artinya Nabi Isa mengatakan kepada Bani Israel, Allah itu adalah Tuhanku dan Tuhanmu. Ya. Maka sembahlah Dia. Inilah jalan yang lurus gitu. Jalan yang lurus bukan jalan kebenaran dan hidup. Ini mohon maaf ya, satu lagi ya, saya koreksi ya. Itu yang benar begitu. Di Quran tidak ada Nabi Isa dikatakan akulah jalan dan kebenaran dan hidup, nggak ada. Jadi menurut Anda mana yang benar? Nah kita buka. Kita buka. Karena bukan gini. Ini penting juga buat umat Islam juga. Karena kalimat akulah jalan dan kebenaran dan hidup itu kan boleh dikatakan kan spesifik berasal dari Yohanes 14 ayat 6. Nah itu di Quran nggak ada gitu. Akulah jalan lurus. Bukan jalan lurus. Jadi Nabi Isa tidak mengaku sebagai jalan lurus. Tapi yang dimaksud di ayat Quran Maryam ayat 36 itu yang menjadi jalan lurus adalah menyembah Allah. Yang dikatakan itulah Tuhanku dan Tuhanmu gitu. Nah itu kalimat Tuhanku dan Tuhanmu itu sebenarnya sejalan dengan Yohanes pasal 20 ayat 17. Ketika Yesus mau dipegang sama Maria Magdalena, Yesus bilang pergilah kepada saudaramu, aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, Tuhanku dan Tuhanmu. Nah, jadi Yesus di Bible mengatakan kepada muridnya bahwa dia punya Tuhan yang sama dengan Tuhan murid-muridnya. Di Quran, Nabi Isa juga mengatakan Allah itu adalah Tuhanku dan Tuhanmu, sembahlah Dia, itulah jalan yang lurus. Gitu. Oke, ini sorry, mohon maaf nih bukan ngajarin, bukan jadi teologis gitu. Nggak, ini perbedaan ini bukan berarti kita harus bermusuhan, enggak. Perbedaan ini harus diketahui oleh masing-masing pengikutnya gitu loh. Iya. Salaman dulu dong. Sah. Dan oke. Ya itu ya. Lanjut. Jadi kalau ada pertanyaan silakan ya. Jadi saya jawab lah ya. Pokoknya nanti kalau ada pertanyaan saya jawab ya. Oke. Dan akhirnya dengan segala pemahaman yang didapatkan dari pencarian itu ya, akhirnya sampai sekarang terus teguh di dalam Islam dan mendakwakan Islam gitu ya. Nah, perbedaan secara spiritual apa yang terasa waktu masih dulu sama sekarang? Nah, spiritual. Ini kan tadi lebih kepada logical. Spiritualnya? Gini ya, ini ketika saya masih Kristen, emosi saya tuh meletup-letup. Emosi. Saya kadang masih nggak bisa jaga emosi. Darah muda nih. Mau di rumah, kayak mau di luar rumah, kayak berantem di jalan tuh sering. Bener. Darah muda. Ketika di Islam, entah gimana kok saya bisa merasa diri saya tenang gitu. Perbedaan yang paling mencolok itu, yang pertama. Yang kedua, mungkin nanti bisa dibilang saya nggak di Jamaah Roh Kudus, mungkin bisa begitu ya. Tapi ketika saya di Islam, kan di Islam kita wajib sholat. Sholatnya bagaimana? Ada gerakan tertentu, ada gerakan satu yang spesifik itu kelihatan banget bahwa kita sujud. Ya, ketika kita sujud, itu ternyata ada hubungan dengan sains juga, ada hubungan dengan rohani juga. Setiap kita sholat, makanya kita diperintahkan oleh Allah SWT untuk sholat kan untuk apa? Untuk mengingat Allah SWT. Jadi ketika kita sujud, itu juga rasanya kita seperti apa ya? Seperti hamba ya kepada sebuah entitas yang maha kuasa. Kitanya ini bukan siapa-siapa. Jadi ketika di Islam, spiritual saya yang berbeda adalah saya sangat merasa tenang gitu. Itu yang paling kelihatan gitu lah. Nggak meletup-letup kayak dulu gitu. Darah muda semangat ya. Semangatnya luar biasa ya. Apa mungkin sekarang udah darah tua kali ya? Pengaruh umur ya enggak ya. Kan sekali lagi awet muda ya. Iya. Nah, sedikit informasi ya kalau bicara tentang cara berdoa, sujud itu dari masa Kristen Ortodoks pun memang stylenya juga Ortodoks sama. Mereka juga Koptik juga sujud. Betul. Jadi memang caranya tuh ada yang seperti itu. Tiberias kenapa nggak sujud ya? Soalnya itu kadang-kadang kan lantainya bukan karpet, lantainya soal izin susah. Tolong bantu dong biar izinnya. Kan koneksinya banyak nih. Lah yang di Kelapa Gading bukannya udah?
Iya. Oh, ini Cuma buat kan di Serpong. di cabang yang lain. Karawaci. Tolong bantu. Ini koneksinya kuat loh. Enak aja. Koneksinya kuat loh. Kemarin bikin acara kan, acara besar. Lagi naik. Iya. Kita penasaran ya, balik modal. Gini, Gede kan itu kan? terus terang ya. Itu gede kan modalnya kan? Itu kan acara dalam 1 bulan. Iya. 4 kota. 4 kota. Surakarta, Malang, Bandung, Jakarta. 7 kali lecture. 7 hari lecture. Oke. Total 4 kota itu habis dana kira-kira 13,5 M. Oh itu gede banget kan? 13,5 M. Oh. Dari awal saya tanggal 16 Juli buka rekening, sampai tanggal 18 Juli ketika acara yang Jakarta baru mulai, terkumpul donasi 9 M. Gede juga ya. 1 bulan. Memang kalau umat mayoritas gitu banyak. Jadi aman dong ya. Sampai Juli itu kan. Terus kemudian kan Dr. Zekenek berlibur kan ke Labuan Bajo sama ke Bali. Iya. Ketika dia kembali lagi ke Jakarta, itu sudah terkumpul lagi 2 M. Terus sampai tanggal 20 Agustus, jadi kan total 2 bulan ini, dari selesai acara 20 Juli sampai 20 Agustus, ini kan 1 bulan masa pelunasan kan. 20 Agustus saya dapat lagi 2 M lagi. Jadi alhamdulillah tutup semua. Dan nggak ada sponsor. Oh iya? Semua donasi. Semua donasi loh, nggak ada sponsor. Iya, itu karena Dr. Zekenek kan nggak mau kalau sponsor naruh logo atau apa di belakang panggung, dia nggak mau. Iya. Bolehnya di samping. Oh boleh tapi di samping. Iya, di belakang dia nggak mau. Yang di LED itu nggak boleh ada logo sponsor. Wow. Udah gitu nggak boleh jual tiket. Gratis. Semua gratis. Lu bayangin. Iya, banyak banget itu lihat video-videonya ya. 13,5 M. Tapi sukses ya. Alhamdulillah sukses. Mantap loh. Itu pengalaman, bener-bener pengalaman itu. Iya. Kita nggak pernah mengadakan acara segede gitu. Iya kan? Tiba-tiba dikasih blok begitu. Oh, jadi bukan Kodoni yang maju tapi ditawarin? Iya, karena gini kan sebelumnya tuh ada namanya Yayasan Dr. Zekenek Indonesia. Itu sudah dibentuk dari awal tahun. Ketika bulan April sudah komunikasi dengan Dr. Zekenek. Tiba-tiba di bulan Juninya yayasan ini ketua pembinanya mengumumkan batal. Padahal bukan berdasarkan perintah Dr. Zekenek, tapi inisiasi yayasan ini karena mereka merasa tidak sanggup untuk menjalankan itu. Nah, pas dia mengumumkan batal, beda berapa hari Dr. Zekenek telepon saya. Oke. Terus, gimana ceritanya gini? Siapa yang suruh batal? Saya nggak suruh batal gitu kan. Terus dia tanya, kamu punya yayasan nggak? Ada. Ya udah pakai yayasan kamu aja gitu. Udah, dari situ kita baru mulai buka rekening. 1 bulan donasi 9 M. Ya. Setiap hari. Emannya banyak. Setiap hari di rekening bank itu mutasi bank. Yang namanya orang transfer, transaksinya dalam 1 hari bisa berapa ya? 1000 transaksi apa gitu. Sampai ratusan halaman gitu. Banyak yang mendukung ya. Ya entah yang 10.000, 20.000, 50.000, yang 100.000, yang 1 juta, bahkan yang 10 juta, yang 100 juta, bahkan 1 M pun ada. Kayaknya kemarin ada tokoh-tokoh besar Indonesia juga kan yang kayak hadir atau apa support tokoh-tokoh besar Indonesia kayak Pak JK ada juga. Pak JK enggak? Oh enggak ya. Kita kemarin enggak ketemu Pak JK. Qadarullah ya, ini waktu saya bawa Dr. Zekenek ke Masjid Istiqlal, ketemu dengan Menteri Agama. Oh iya ada fotonya ada Menteri Agama. Terus ketika ke Bandung, ketemu dengan Agim. Tapi waktu baru datang, saya bawa ke Habib Rizik. Oke. Nah, terus waktu di Surakarta juga ketemu dengan Kiai Haji Syarif Hidayatullah. Terus di Malang waktu itu ketemu siapa ya? Dengan beberapa teman lah di sana. Ada Ustadz Yusuf Basalamah juga di sana. Ya, alhamdulillah itu benar-benar sebuah pengalaman sih ya buat kita ya. Iya. Kita juga nggak pernah menyangka mengadakan acara segede gitu dengan belasan miliar gitu. Iya. Ya terlepas dari pembahasannya ya, tetapi untuk acara tuh sukses banget ya. Alhamdulillah sukses. Oke. Nah itu kan cerita suksesnya ya. Karena balik lagi ini aku tuh tertarik dengan kehidupan seorang Kodonitan ya. Sepanjang perjalanan yang panjang, pernah ngalamin titik terendah? Terendah? Maksudnya setelah masuk Islam? Selama hidup. Oh selama hidup? Nah selama hidup titik terendahnya tuh malah begini. Ketika saya masih di Kristen, saya kan bekerja di beberapa perusahaan besar. Setelah saya resign, saya buka PT sendiri, masih Kristen tuh. 2012 tuh masih Kristen.
2014, 2 tahun setelah saya buka PT, baru saya masuk Islam. 2015-16 itu kalau boleh dibilang ya 2015 lah titik terendahnya di situ. Titik terendah dalam arti gini, ini gue masuk Islam kenapa usaha gue aku jadi kayak mandek ya gitu. Seperti itu. Nah, itulah saat saya belajar Islam itu bagaimana gitu. Jadi di Quran sendiri Allah SWT berfirman bahwa jangan kamu kira kalau kamu beriman kamu tidak diuji. Nah, jadi orang beriman dan orang tidak beriman itu semuanya diuji. Semuanya diuji. Baik dia dalam keadaan sakit, sehat, kaya, miskin. Itu semua ada ujian gitu. Nah disitulah kita juga baru istilahnya belajar bagaimana kita menjadi orang beriman dan istiqomah gitu. Istiqomah tahu ya? Konsisten gitu. Konsisten ya. Nah disitulah paling mungkin saya merasakan di 2015, tapi gak lama. 2016-nya udah langsung membaik lagi gitu. Oke. Iya, dan itu hanya beberapa bulan lah di 2015 lah. Barulah setelah itu saya ketemu dengan seorang Habib, almarhum udah meninggal. Habib ini Habib kampung, bukan Habib medsos nih. Iya, bukan Habib industri. Itu teman saya. Oh, ini seorang Habib, orang Arab asli. Orang Arab asli, tinggal di Cikidang, Lomeratu, ya, almarhum ini. Saya dikenalin sama seorang teman ke tempat dia. Mungkin karena saya seorang mu'alaf, dia seneng gitu, ya. Kok jadi banyak ngobrol. Jadi kalau datang ke dia, semalaman tuh cuma ngobrol doang gitu, belajar Islam. Selama yang saya tahu, di rumah dia tuh nggak ada orang datang nginep gitu, nggak ada. Baru saya doang datang tuh boleh nginep gitu. Okay. Dia juga banyak terima tamu, gitu ya. Bukan dukun loh ya, bukan dukun. Yeah. Artinya ini Habib ini punya karomah. Dia bisa membantu orang-orang yang punya kesulitan tertentu. Bahkan di belakangnya rumahnya Habib ini kampung dukun. Wow. Di sana, ini kampung dukun. Tapi Habib ini bukan dukun. Nah, dia tuh sering malah misalnya gini, ada misalnya orang datang mau pasang susuk gitu. Orang-orang di daerah situ tuh udah biasa gitu, namanya susuk-susuk tuh udah biasa. Di kampung ini juga yang di belakang kampung dukun ini juga banyak pasang susuk. Ketika ada orang datang ke Habib mau pasang susuk, diajak ngobrol dulu. Ngobrol sampai akhirnya nggak jadi pasang susuk gitu. Nah, di Islam kan nggak boleh. Jadi ketika saya kenal dengan Habib ini almarhum, saya juga baru tahu bahwa Islam itu ternyata sangat-sangat humanis gitu. Humanisnya dalam arti, di Islam itu kita mengenal yang namanya hablum minallah, hubungan kita dengan pencipta kita. Tapi juga ada hablum minanas, hubungan kita dengan manusia-manusia di sekitar kita, sesama manusia. Mungkin sama lah seperti ajaran di dalam Bible juga yang mengatakan kasihlah sesamamu seperti kamu mengasihi dirimu sendiri gitu kan. Di Islam, Habib itu sampai mengatakan, saya sampai sekarang nggak pernah lupa. Kalau hubungan kamu dengan manusia lain ada kecacatan, itu bisa jadi membuat Islammu juga cacat gitu. Ya, jangankan dengan manusia, dengan lingkungan, dengan hewan, itu juga ada aturannya gitu. Di Islam kita boleh menyembelih binatang untuk kita makan. Tetapi itu semua juga ada aturannya. Gimana caranya menyembelih hewan yang tidak membuat hewan itu ketakutan dan sebagainya, itu ada malah di Islam. Jadi ketika pertama kali saya datang ke rumah Habib itu, pulang ke rumah, ada semut nempel di sini, biasanya malah langsung saya bunuh. Ini memang nggak berani, saya harus buang aja gitu. Sampai begitunya gitu. Karena kan memang kalau bicara tentang Islam yang pernah saya dengarkan, salah satu yang paling terkenal, itu tadi rahmatan lil alamin. Artinya membawa rahmatan, kedamaian untuk alam kan. Seluruh alam semesta. Untuk alam semesta. Artinya harusnya dalam penerapannya itu tadi harusnya damai, membawa rahmatan. Iya, bukan cuma damai aja, tapi kita juga harus memelihara lingkungan, jangan sampai rusak. Kita juga harus tahu menempatkan atau bersikap terhadap binatang juga gitu. Jadi nggak cuma terhadap sesama manusia. Kalau sama manusia jelas gitu kan. Tapi ke lingkungan juga, ke hewan juga. Bahkan sampai ada aturan perang bahwa di dalam perang, kalau di Islam dalam perang itu nggak boleh bunuh pemuka agamanya, lawan perang. Nggak boleh bunuh perempuan, nggak boleh bunuh anak, nggak boleh ngerusak tempat ibadah. Bahkan nggak boleh nebang pohonnya, bahkan nggak boleh bunuh hewan ternaknya. Sampai begitu gitu istilahnya. Nah, yang saya pelajarin dari Habib itu, ternyata saya baru tahu juga Islam itu sangat-sangat humanis gitu. Kita untuk menolong orang tidak perlu kita lihat dulu nih orang Islam atau bukan gitu. Ya. Siapapun manusia butuh bantuan kita tolong. Bahkan menyingkirkan
rintangan atau apa benda di tengah jalan supaya orang nggak luka, itu juga sudah merupakan hubungan kita untuk sama manusia. Sampai begitunya gitu. Bahkan ada juga hadis, ketika tetangga kita nih, tetangga kita ada yang kelaparan, kalau nggak salah ini jumlahnya 40 rumah nih dari rumah kita nih. Ada tetangga kita kelaparan, kita sebagai orang beriman tidak bisa sebut orang beriman kalau sampai ada kelaparan. Berarti artinya apa? Kita harus kasih orang makan kalau kelaparan. Gitu. Terlepas dia orang muslim atau bukan. Sampai begitunya gitu loh. Oke, berarti kalau begitu selama ini sebelum saya masuk Islam, saya taunya agama saya itu agama kasih gitu kan. Ternyata di Islam bukan agama kasih, tapi agama kasih dan sayang gitu. Nggak cuma terhadap manusia, tapi terhadap untuk alam dan lingkungan. Oke. Berarti kalau misalnya hari-hari kita lihat ada orang-orang di luar sana dengan penerapannya yang nggak sesuai, artinya itu kalau di Kristen kan tidak Alkitabiah. Ini tidak Islamiyah. Bukan. Qur'aniyah. Tidak berdasarkan. Karena sesuai apa yang Konon cerita tadi, harusnya kan dengan kedamaian. Iya. Cuman gini juga nih, Pendeta Marcel nih. Kalau di Kristen, itu kan sumber hukumnya Bible. Setelah Bible apa? Nggak ada lagi kan? Sebenarnya kalau kita mau based on, artinya kalau kita mau based on sejarahnya, sekali lagi kan kalau bicara tentang Perjanjian Lama itu kan dari Torah ya. Di Torah itu tanah itu kan jadi hukum Taurat itu selain dari 10 hukum itu ada ke bawahnya lagi ada 613. Nah, itu semuanya sebenarnya banyak hukumnya, tetapi di dalam Perjanjian Baru sudah ditegaskan bahwa semua hukum ini dirangkum jadi tadi hukum kasih karunia Yesus. Hukum kasihlah Tuhan Allahmu dan kasihlah sesama manusia, karena memang intinya begitu kan. Enggak, maksud saya di luar Bible hukum apa yang bisa dipakai oleh teman-teman Kristen? Semua sudah menyakup, sudah itu aja. Ya, di situ kan. Tapi kalau di Islam, kita ada Quran. Di bawah Quran ada hadis yang sahih. Di bawah hadis yang sahih ada yang namanya ijma ulama. Kesepakatan para ulama. Oke. Ya. Di bawahnya ijma ulama baru nanti ada hukum qiyas. Hukum qiyas itu apa? Qiyas itu kayak analogi gitulah. Ya, kasus sebelumnya dipelajari, diterapkan dengan kasus yang sama yang terjadi pada sekarang. Qiyas. Iya. Oke. Bukan kisos ya. Kalau kisos potong tangan, potong kepala. Tapi ada juga kan itu ya? Ada. Itu di tempat atau di negara yang menjalankan syariat Islam. Oke. Kalau Indonesia kan bukan negara yang menjalankan syariat Islam. Tidak ada. Oke. Nah, ini balik lagi nih kepada pribadinya nih. Ini selalu lari memang kalau ngobrol sama pendakwa sampai kamera saya udah panas itu. Dikipasin. Iya, emang kalau Sony suka begitu. Nah, balik lagi ya. Oke, berarti secara titik rendah adalah pada saat bisnis, pada saat 2015. Tapi cepat ya, langsung balik lagi ya. Artinya sepanjang perjalanan kehidupan, nggak pernah yang benar-benar sulit banget dong. Enggak. Ya. Alhamdulillah enggak. Ya. Oke. Tapi sebenarnya jangan lupa. Aduh nih, teologi lagi ntar. Udah jangan yang lain. Ya. Sampai saya bingung mau nanya apa nih. Target ke depan. Apa target goals seorang Donditan? Ya, apakah mualafkan? Oh enggak. Jadi dikit udah banyak. Justru harusnya tuh bagi-bagi, kalau berbagi tuh kebaikan gitu tuh. Mumpung udah banyak tuh. Bagi-bagi. Kalau di dalam Islam, orang Islam tahu bahwa yang namanya hidayah itu bukan dari ustadz, bukan dari kiai, bukan dari siapa-siapa, kecuali dari Allah SWT. Iya. Ya, hidayah ya. Kita juga orang Islam tahu bahwa hidayah yang bisa membolak-balikan hati manusia cuma Allah. Nabi pun, kita tahu Nabi aja nggak bisa bikin pamannya masuk Islam. Apalagi kita bukan Nabi gitu. Sholatnya kadang-kadang mesti telat gitu. Mau kan banyak yang kesini. Jadi gue nggak bisa bagi karena hidayah itu nggak di sono gitu. Kali aja dia nontonin ya. Ayo ikut asik. Aduh. Jadi apa target ke depan? Target kita cuman apa ya? Kita cuman menjalani hidup ini sesuai dengan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Itu aja. Misi kita cuman begitu. Jadi kalau ditanya cita-cita orang Islam itu apa? Cita-cita orang Islam itu nggak tinggi-tinggi. Husnul khotimah. Oke. Tahu ya? Meninggal dalam keadaan muslim. Oke. Nah, udah gitu. Nah, itu kan secara
Donitan sebagai seorang muslim yang baik ya. Kalau berusaha menjadi muslim yang baik. Rendah hati sekali tadi loh. Saya udah dikasih makan loh. Kalau saya bertamu loh. Nah, kalau dari seorang pribadi Donitan sendiri gitu misalnya. Keinginan apa yang belum pernah tercapai, yang belum tercapai? Setiap orang kan punya keinginan ya. Terlepas dari sebagai seorang pendakwah, sebagai seorang tokoh agama lah bisa kita bilang ya. Secara pribadi. Belum naik haji? Oh belum? Belum. Daftar udah. Tapi daftarnya baru 2018. Oh itu susah ya? Enggak susah. Cuma nunggu 20 tahun. Wah, ke Holy Land aja yuk. Boleh. Saya jadi tour guide-nya. Boleh. Iya kan. Jadi kalau di Islam, kan rukun Islam kita tahu ada 5, syahadat, sholat, zakat, puasa, naik haji. Sesusah itu. Tapi naik haji ini nggak wajib. Iya. Ini hanya kalau mampu ya. Tapi siapa yang nggak kepengen gitu kan. Iya. Umroh sih sudah, tapi menjalankan hajinya belum. Daftarnya saya 2018, waktu itu dapat jatah saya cek 2036. Itu enggak ini jujur aku tuh tidak terlalu benar-benar mempelajari detail soal untuk naik haji itu seperti apa ya. Tapi selama itu ya. Karena kan gini, Indonesia kan diberi kota. Iya. Kota itu kan dibagi-bagi per provinsi. Oke. Ya kan? Setiap provinsi kan jumlah Islamnya kan beda-beda lah. Ini tingkat jumlah muslimnya lah ya. Jakarta itu malah kalah lama sama Makassar. Di Makassar orang daftar haji yang reguler nunggunya lebih lama daripada di Jakarta. Bener. Papua karena Islamnya masih sedikit, dia paling cepat. Nah, jadi kalau gue mau cepat berangkat haji, gue pindah dulu ke Papua, gue ganti KTP Papua dulu, daftar haji di sono, akan berangkat lebih cepat daripada di Jakarta. Gitu. Jadi pembagian kuotanya tuh merata, walaupun jumlah penduduknya berbeda. Iya, jadi pembagian kuota itu dibagikan kepada setiap provinsi dengan kepadatan umat Islam masing-masing provinsi. Gitu. Jumlahnya harusnya kan juga menyesuaikan dengan kepadatan. Iya dong, kan makin banyak umat Islam, makin banyak yang daftar. Iya. Berarti kan makin lama, karena kan ketika berangkat haji kan yang berangkat kan semua provinsi. Oke. Nah. Di logika aku tuh begini. Maksudnya kalau misalnya di daerah ini kan padat banyak muslim, daerah ini kan dikit misalnya. Ya kuotanya dikasih ke sini yang banyak gitu. Nggak tahu deh tuh ya pemerintah gimana ngaturnya ya. Iya, tapi setahu saya nggak begitu. 20 tahun loh. 20 tahun. Wow. Maksudnya kalau ada yang misalnya daftarnya udah tua, udah 60, 70, itu kan kemungkinan hidupnya untuk berhasil. Turun. Tapi yang saya tahu biasanya misalnya nih, ketika kita daftar, sudah dapat kuotanya 20 tahun nih. Di tengah perjalanan, ini kan nanti biasanya ada yang meninggal, ada yang batal dan sebagainya kan. Ini bisa maju sedikit gitu. Dulu, ada sekarang katanya nggak bisa. Oh, ini saya baru mau nanya pikiran dengan pemikiran yang liar nih. Sekarang katanya nggak bisa. Kalau masih sistem dulu ya, kira-kira ada nggak yang berdoa Tuhan, semoga ada yang meninggal? Ada nggak gitu? Kita berpikir liar dulu ya. Nggak tahu deh, bisa aja gitu ya. Kalau Dodi pernah enggak. Kita tahu lah. Ya kan hidup mati kita kan udah semuanya udah nentuin kan. Jadi ya sudah. Kapanpun jatah itu kita datang kalau kita masih hidup ya alhamdulillah gitu. Toh itu nggak wajib gitu. Bahkan di dalam Islam kan kita tahu yang namanya pahala, tahu kan? Pahala. Ada amalan-amalan tertentu yang pahalanya sama dengan pahala orang naik haji. Oke. Nah sebelum ke sana ya. Kan Indonesia ini lengkap ya. Semuanya ada di Indonesia ini ya. Apanya? Semuanya ada. Apanya maksudnya nih? Semua hal lah ya. Nah, kemarin aku pernah baca di Indonesia ada satu gua yang katanya tersambung ke Mekah. Terus orang kalau ke situ udah ke Mekah. Enggak benar. Itu banyak orang loh. Enggak benar. Dia jangan percaya. Ada loh. Jadi jangan percaya. Oh, jangan percaya. Itu makanya hati-hati ya. Harus lah. nanya sama yang ngantri 20 tahun ke Holy Land. 2 bulan. Susah nggak visanya? Visanya susah nggak? Enggak lah. Buat kodonnya mah kita bantu lah. Asik. Aduh. Mau cari tempat baptis ya di sana ya? Di bawah aja gitu. Tapi kalau yang begini yang harus baptis di Sungai Yordan. Agak lama dikit. Kalau di laut apa yang banyak garamnya itu? Laut Mati. Oh gitu. Laut Mati. Ngambang. Nah, artinya pengen naik haji. Itu masih sekali lagi masih ada kaitan dengan agama. Selain naik haji,
target seorang Kodondi apa? Apa ya? Udah nggak ada kayaknya. Ada ya. Jadi ya kita hidup berdasarkan agama. Ya sudah, keinginan kita ya harus ada kaitan dengan agama. Kalau masalah duniawi, apa yang mau dibawa? Apa yang mau dibawa? Jaket kagak, helm kagak, motor kagak. Iya, walaupun apa yang mau dibawa? Banyak ya. Bible kagak. Iya. Tapi kalau orang Kristen kan Bible dibawa ya? Sebenarnya itu tadi saya juga suka komplain gitu ya sama ada orang Kristen di zaman dulu ya. Pernah dulu ya. saya ke rumah duka di Jelambar. Teman meninggal, bapaknya teman meninggal dalam peti mati, bapaknya udah masuk peti, pakai baju pengantin, di sebelahnya Bible. Memang gitu, banyak orang Kristen kadang-kadang sok iye. Ngapain dibawain Bible, mau dibaca di sana? Mending kalau Alkitab kadang-kadang ada sampai buku-buku rohani. Jadi udah kayak toko buku pindah ke dalam situ, padahal dia juga udah nggak baca. Waktu itu tadi kadang-kadang waktu masih hidup nggak pernah baca Alkitab, pas sudah meninggal ditaruh Alkitab. Gitu ya. Bertobat. Sayang kan, daripada dimasukin peti mati, Bible itu kan. Iya, masih banyak orang susah sekarang. Ya, tapi ya. Jadi memang benar-benar ya, berarti udah fokus ke akhirat ya. Artinya lebih memikirkan tentang akhirat ya. Karena ya semua nggak dibawa mati. Iya. Sama seperti lagu teman saya, yang kita bawa cuma amal doang. Iya. Sahabat saya suka nyanyi begini. Orang kaya mati. Iya. Saderi itu ya. Saderi saya udah diundang tapi saya belum sempat main ke rumahnya. Dekat sini? Oh iya. Dekat sini? Oh nanti kita akan main ke Saderi ya. Kita udah janjian. Udah Saderi bilang yuk kita ngopi-ngopi kapan? Pantas nih kalau ngobrol sama Saderi. Saya juga mau diajak ke acaranya Ustadz Abdul Somad. Masya Allah. Kalau bisa. Tapi nanti ya. Nggak suruh potong dulu. Nanti kalau nanti kita cocok ya sama timnya ya. Ini sekali lagi masih banyak pengen ditanya tapi sekali lagi waktu kita terbatas. Terbatas mau kemana sih? Belum sejam. Belum. Udah sejam belum? Udah 1 jam? Sudah. Saking serunya kita makanya. Padahal sama opening tadi sudah 1,5 jam loh kita. Sama opening ya? Iya. Opening nanti buat shot aja bagus. Iya, boleh juga masukin. Kita ditarget. Apalagi dong? Tanya apa lagi dong? Segitu doang. Teologis terus tadi masuknya. Hah? Teologis terus. Nanti kalau ada yang goyah imannya, saya lagi mau bikin... enggak, tapi kan saya ngasih tahu teologi Islamnya kan bukan bukan dalam mengkritik agama lain. Iya, ini memberitahukan teologinya Islam. Betul. Dan ya lu juga cerita dong teologinya Kristen dong. Gue berusaha untuk menghindari itu soalnya. Ngomongin sesama teologi seperti yang dengan Densu kan bagus itu. Iya. Ada juga orang Kristen yang komen kan dari sisi. Wah, saya setelah nonton Pendeta Marcel jadi tambah kuat misalnya Kristennya. Iya. Tapi ada juga yang komen begini. Alhamdulillah saya Islam. Hari yang mantap. Aduh mantap. Iyalah. Aduh. Tapi ya itulah. Ya, balik lagi ya bahwa hidayah kan. Iya. Hidayah. Setiap orang punya hidayah. Mau nanya apa kalau kita kata kesempatan seorang? Oh sekarang gue nanya nih. Sekarang gue nanya ya, gantian ya. Kok saya menyesal ya udah kasih Enggak, dia mah bukan nanya teologi, enggak. Oh iya. Ini ceritanya gini, saya juga tahu sosok Pendeta Marcel itu dari medsos. Medsos, iya. Waktu itu kok bisa-bisanya ada pendeta kok malah ngejar takjil gitu. Ngejar takjil. Itu ceritanya gimana itu? Enak. Enggak, maksud saya gini, pendeta ngapain ngurusin takjil gitu? Iya. Tapi ternyata positif banget ya, viral ya. Maksudnya orang Islam melihatnya juga, ternyata ada juga teman saudara kita yang Kristen juga mikirin takjil gitu. Yes. Nah, yang pertama adalah memang sebenarnya sudah seperti yang saya sudah bilang di banyak acara, banyak TV bahwa ini memang adalah agenda terselubung ya, bahwa memang kita mau habiskan duluan supaya mereka yang baru keluar jam 5 sore tempenya sudah letoy. Kadang-kadang mereka kan gorengnya dari jam 3 kan. Iya. Jadi kalau kita belanja jam 4 itu masih segar. Nah, itu kasihan mereka harus tempe udah letoy. Terus kadang-kadang gitu ya? Iya, kadang-kadang sop buah. Itu kan mereka udah taruh dari jam 3, jam 4. Jadi kalau kita datang jam 4 itu masih seger-seger. Nah, teman-teman muslim kan kalau belinya jam 4 kan masih lama tuh. Takut iman goyah. Belinya udah 5:30. Pas buka tinggal dapat hikmahnya doang. Oh gitu. Aduh.
Kirain apa gitu, kirain nggak memberi kesempatan orang Islam buat beli takjil gitu. Kasih, cuma kita duluan aja. Cuma sisa-sisanya gitu. Iya, betul. Sorry ya. Soal agama kita toleran, tapi kalau soal takjil kita duluan. Nah, itu dia. Makanya nih, setiap bulan Ramadan. Nah, cerita dikit dong, Pak Marcel dong. Apa tuh? Ini kan masih anak muda, ganteng, keren, ya kan? Mantan apa? Boyband ya? Mantan boyband. Wes, dulunya apa? Dulu namanya boyband itu Motion. Cuma karena udah bubar, sekarang jadi Lotion. Jadi Lotion. Melembabkan. Water base juga ada. Water base lumayan. Lembab. Tahu loh water base loh. Nah, ceritanya gimana kok bisa nyasar ke pendeta tuh gimana sih? Perjalanan hidup. Perjalanan hidayah. Iya, bisa dibilang proses kehidupan ya. Makanya tadi jangan mau kalah dong, hidayah lu hidayah dong. Iya. Gue tuh kenapa ya suka nanya titik terendah orang itu karena kadang-kadang tuh di titik terendah tuh kita banyak belajar. Kadang-kadang di titik terendah tuh kita akhirnya bisa ngalamin proses yang akhirnya membawa kita pada seperti apa kita hari ini. Nah, gue tuh dulu itu tadi berubahnya pada saat ngalamin titik terendah. Kristen dari kecil Kristen, tapi Kristen KTP. Tapi dalam proses perjalanannya, titik terendah itu dalam perantauan itulah yang akhirnya membawa bahwa memang cuma Tuhan yang bisa kita andalkan. Yang merantau ke Jakarta cuma Marcel doang? Iya. Orang tua nggak ikut? Nggak ikut. Itu makanya tadi kenapa aku sempat nanya tuh Ko Dondi itu punya pengalaman spiritual nggak? Karena tuh aku tuh bener-bener akhirnya sampai memberi diri buat Tuhan itu karena ada pengalaman spiritual. Kayak Densu ya? Oh iya, aku tuh belum tahu ya? Belum tahu. Aku tuh pengen banget tapi belum sempat hubungin sih. Waktu saya podcast di tempat Densu, kan ada Coki. Iya. 1,5 jam tuh. Ya, walaupun yang tayang cuma 51 menit. Banyak setelah itu, saya ngobrol berdua sama Densu. Nah, itulah podcast sesungguhnya. Cuman nggak direkam. Nah, di situ Densu cerita pengalaman pribadi dia dengan yang disebut sosok Yesus. Makanya sekalipun banyak ustadz yang sudah ajak mualaf, tapi dia tetap kuat karena itu tadi pengalaman. Dia bilang itu karena dia punya pengalaman pribadi ketemu Yesus. Nah, itu yang nggak direkam gitu. Nah, kalau seperti hal-hal seperti itu, pengalaman spiritual kayak gitu saya nggak pernah ngalamin. Saya nggak pernah ngalamin yang ngelihat begini atau ini enggak. Kalau Marcel, lihat. Sampai berjumpa, melihat secara lihat langsung tentunya enggak ya. Tapi balik lagi kalau di Alkitab kan domba-dombaku mengenal suaraku. Artinya ketika kita punya hubungan dengan Tuhan, saat itulah kita bisa mendengar suara Tuhan. Nah itulah yang aku alami gitu. Dan dalam proses itulah makanya akhirnya jadi memberi diri. Yang Marcel dengar gimana? Marcel, mengapa kau menyiksa aku gitu enggak? Nggak menyiksa dong, kan aku zamannya beda. Tapi kalau hidupnya nggak benar ya itu tadi ya. Ini saya sudah bisa kebaca ini arahnya kemana nih. Ini pertanyaan ini saya sudah pernah tonton. Ada tuh kan itu kan. Ada kan yang Ko Dondi bilang begini itu ke siapa gitu ya. Oh jadi kalau kamu hidup di zaman Tuhan Yesus, kamu bela siapa? Bantu enggak? Aku tidak akan terjebak. Tidak semudah itu Ferguson. Karena dia udah siapin jawaban, jadi gue gak tanya gitu. Enggak, karena memang udah tahu jawabannya. Iya. Karena udah dibahas di Coki juga kan, sedikit waktu sama itu. Ya ada kehendak yang memang tidak bisa kita lawan. Nah, balik lagi bahwa itu tadi proses kehidupan lain akhirnya memberikan akhirnya memberi diri untuk full pelayanan dan sekarang jadi pendeta. Dari tahun berapa ikut yang di Tiberias? Tiberias tuh jadi jemaat. Jadi pas nyampe Jakarta bingung kan mau gereja di mana. Terus ada yang bilang ada tuh gereja di Sarbini katanya. Nah itu ibadah di situ pertama kali. Kok damai ya, sukacita. Kalau di Manado sendiri gereja apa? Gereja Gemim namanya. Oh Gemim. Itu gereja daerah. Nah pas nyampe Sarbini tuh kayak damai banget. Itu zaman roh. Jadi kan belum di zaman katanya. Jadi udah di zaman ya? Oh berarti jago bahasa roh ya? Enggak selalu. Jadi bahasa roh itu talenta. Oh talenta. Ada kursusnya nggak sih? Nggak ada. Karena cuma makanya kalau ada yang bikin kursus rame itu. Kok piye begitu?
Karena itu talenta ya, anugerah. Artinya ada orang yang memang dikasih, ada yang enggak. Kalau belum dikasih ya minta sama Tuhan, bukan bisa sandal lama sandal baru. Sandal lama sih. Iya. Kawasaki Honda ya ampun. Enggak gitu, enggak boleh. Ada soalnya pendeta yang kadang-kadang begitu. Saudara, kamu harus bisa bahasa roh, saudara harus bisa bahasa roh. Tapi kalau yang bahasa roh kenapa cuma di karismatik doang ya? Ya memang kadang-kadang gitu, pemahaman teologis orang berbeda-beda ya. Tapi gini, dalam kekristenan itu ada dua, artinya ada pandangan primer, ada yang sekunder. Kalau yang sekunder, baptisan, bahasa roh, semuanya itu bisa didiskusikan. Ini Kak, mohon maaf ini lagi pada kipas-kipas, nggak apa-apa ya? Kenapa? Aman ya? Mau dikipasin. Yang di sebelah sana mukanya sampai begitu, aman? Aman ya? Nih kita punya nggak dikipasin toh? Oh aman. Iya. Salah beli kayaknya. Beda ya, yang udah YouTuber terkenal. Kita murah punya ini. Tapi yang ini nggak panas ya? Sony berapa sih? Sony apa sih? Sony yang murah yang cuma 11-an. 11. Kalau ini kan A yang mahal ya Ki? 30 Ki satu Ki. Tuh satu kameranya dapat 3 itu. Ntar lah itu, bahasnya ntar ya. Nah, terus. Nah jadi kamera itu ada 3. Kamera. Jadi kalau dalam teologi itu ada dua, satu teologi primer, satu sekunder. Yang primer itu yang nggak bisa diganggu-gugat, sekunder itu yang bisa didiskusikan, cara baptis, kemudian bicara tentang bahasa roh, itu masuk sekunder. Jadi makanya ada orang, oh ya berbahasa roh ya boleh, ada yang enggak. Kalau primer itu ya udah keilahian Yesus, kemudian bicara tentang Tritunggal. Sebenarnya itu. Makanya kita kalau bicara tentang konsep yang lain di luar Tritunggal, itu bukanlah konsep kekristenan yang sesungguhnya. Unitarian, kemudian tadi apa tadi? Oneness itu. Nah, itu sebenarnya di luar kekristenan. Makanya kita tidak mengakui saksi Yehova sebagai Kristen yang sesungguhnya sebenarnya. Bidat gitu. Kita tidak pakai bahasa bidat ya. Oh bidat, sekarang mau bidat. Itu teman saya tuh di Green, bidat, musik bidat. Saya nggak boleh nyanyi depan dia. Nah, jadi konsep yang primer yang paling utama itu tadi Tritunggal, keilahian Yesus. Gitu. Itulah tuh bagian itu. Iya ya. Nah itu Marcel di mana tuh? Nanti deh bawa pulang ini ya. Iya. Begitulah. Ya. Begitulah. Nggak ada habisnya ya kalau kita bahas begini. Tapi sebenarnya ini adalah apa sih? Edukasi juga. Nanti kan kembali kepada masing-masing. Iya. Mau percaya monggo, mau percaya ini monggo gitu. Manusia kan punya hak pilih. Betul. Nah makanya puji Tuhannya lah. Artinya gini, agama itu kan bicara tentang spiritual ya. Dan dalam spiritual itu artinya kita terhubung dengan Sang Pencipta, dengan Tuhan. Nah kita punya kesempatan untuk tanya langsung gitu ya. Jadi makanya penonton kita ya, saya tidak mengklaim kebenaran saya paling benar, kebenaran Kodoni paling benar, tapi saudara yang menonton silakan doa sendiri, tanya sendiri, silakan. Gini Sal. Saya mau koreksi ya, Marcel ya. Setiap manusia kan diberikan free will, ya kan? Dan setiap agama di Indonesia itu diberi hak yang penuh untuk dijalankan, untuk dipilih. Sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Jadi setiap agama yang berbeda itu berhak ngomong bahwa agamanya dia tuh yang benar, yang lain. Oh iya, betul. Kristen juga begitu, punya hak yang sama. Kristen yang Kristen yang benar, yang lain salah. Boleh bilang Islam salah, boleh, nggak disalahin sama negara gitu. Maksud aku tuh tapi bukan berarti kalau kita beda atau kita mengaku klaim yang benar, terus kita jadi permusuhan, enggak. Betul. Dalam konteks negara, berbangsa, bernegara, kita tetap harus menjaga persatuan. Yes, karena kita bersaudara. Iya. Kita mungkin berbeda dalam teologis kebenaran yang kita anut, tapi kita bersaudara sebangsa, setanah air. Iya. Nah, maksud aku tuh begini, jadi penonton ini mungkin kan ada yang bingung nih. Jadi yang mana nih? Kodondi atau mungkin mereka ateis ya misalnya. Jadi yang benar Kodondi atau Pendeta Marcel. Kalau ateis kan berarti musuh kita bersama. Keateisannya ya, bukan orangnya. Iya. Nah, doa, tanya bilang, Tuhan, Asik. yang mana nih? Aku hidayahnya kemana? Gitu ya. Gitu. Jadi soalnya sekarang sensitif kalau agama tuh. Ya. Padahal dulu kan santai, kayaknya bercanda tuh enak gitu. Berarti kalau ateis di Indonesia sebenarnya boleh nggak sih? Setahu aku sih nggak boleh ya. Setahu aku nggak boleh ya. Iya, setahu aku tuh nggak boleh. Cuman memang ada banyak orang kan kadang-kadang menutup
keateisannya dengan seakan-akan, oh aku bukan ateis, aku sementara mencari kebenaran. Iya kan. Ya. Ngakunya doang gitu ya. Ngakunya, padahal sebenarnya dia nggak percaya. Buat terlepas daripada itu ya kita selalu berdoa yang terbaik ya. Oke, buat penonton aku nih, tentunya mayoritas Kristen. Oh iya. Apa-apa, tapi YouTube aku ini tuh semua agama. Agama nggak ada subscriber yang Muslim? Banyak. Follower aku semua agama, karena memang kan kita satu keluarga semuanya. Alhamdulillah, kau jadikan. Susah mantan boyband. Dulu saya lip sync, Pak. Oh, lip sync. Buat penonton saya yang berbagai macam agama. Ya kita kan harus jujur dong. Iya. Kita tuh dulu modalnya yang penting joget. Tertarik menjadi boyband? Masih ramping loh, ibadannya masih bagus loh. Nggak kayak bapak-bapak loh. Buat penonton saya. Apa pesan? Pesan kayak, yang penting jangan disuruh pindah agama aja, maksudnya apa kayak gitu. Yang positif kayak apa kayak, anggap aja Kodonitannya motivator. Oh, motivator. Iya, apa kayak apa ya? Gini, ya tadi yang seperti saya bilang, tadi saya udah pernah ngomong. Jadi setiap manusia itu kan diberikan free will, ya. Free will itu adalah hak daripada manusia itu, silakan dipakai dengan pilihan sendiri, dengan hati gitulah ya. Tapi maksud saya dengan free will itu nanti kita pertanggungjawabkan nanti di hari akhir gitu ceritanya. Karena Kristen dan Islam ini kan banyak kesamaan sebenarnya, sama-sama percaya ada hari akhir dan sebagainya. Pesan saya cuman pegang pilihan itu dengan penuh tanggung jawab, gitu ya. Dan ingat bahwa hidup di dunia itu cuma sekali, Jadi urusan kita dengan pencipta juga kita harus perhatikan, urusan kita dengan manusia lain juga harus kita perhatikan. Saya juga terkesan dengan Pendeta Marcel yang memberikan pesan bahwa setiap orang yang mengaku orang yang beragama harus bisa menunjukkan kebaikannya di mata manusia lain. Tuh. Ya. Di Islam kita juga tahu, orang Islam tahu lah, Islam itu diturunkan untuk menyempurnakan akhlak manusia. Pesan itu gitu. Iya. Dan itu tadi ya, suka banget tadi kalimat Kodoni juga. Awalnya kenapa tidak tertarik awalnya? Karena melihat orangnya. Dan waktu lihat orangnya, kecewa. Kalau lihat orangnya mah nggak mungkin masuk Islam lah. Nah, kayak seperti kata Ustaz Falik. Iya. Jadi memang seringkali itu agama itu dirusak oleh pengikutnya sendiri. Jadi makanya yuk, sebagai balik lagi, saya selalu percaya setiap agama mengajarkan kebaikan. Orang yang sungguh-sungguh belajar agama harusnya kan membawa kebaikan, memancarkan kebaikan dalam kehidupannya. Coba ya, orang yang nggak beragama mau masuk Kristen dengan melihat orang Kristennya, kira-kira bakal masuk Kristen nggak? Kalau lihat kita berdua. Secara umum ya? Enggak, secara umum nih. Secara umum nih. Apalagi kalau ngelihat itu, Bible ada yang iya, ada pelangi gitu. Iya. Nah, kan, kayak gitu-gitu kan oknum dan kelompok tertentu. Iya. Suka sedih sih makanya. Dan kita juga jadi bahan evaluasi bahwa kita juga makanya harus selalu memperbaiki diri ya. Jangan sampai orang lihat kita, apapun agama kita yang maksudnya, malah jadi, kok orang Kristen begitu, kok orang Islam begitu. Padahal sebenarnya agamanya kebaikan. Jadi pancarkanlah kebaikan. Dan saya suka juga kalimat Kodondi tadi bahwa it's okay kita klaim agama kita paling benar. Ya memang harus begitu. Bukan paling benar, yang benar. Yang benar ya, maksudnya. Jangan paling benar. Kalau paling benar berarti yang lain ada yang benar. Nggak apa-apa. Oh iya. Kristen pun berhak mengatakan bahwa agamanya yang benar, yang lain salah. Atau gini. Islam juga begitu. Atau gini. Tapi tidak harus berantem gitu. atau bisa juga ya kalau sedikit argumen bahwa ya balik lagi setiap agama ada kebenarannya lah ya. Kalau kita mau coba arti ada kebenaran yang mereka pegang gitulah ya. Tapi balik lagi jangan sampai karena kita merasa benar atau paling benar kita menyalahkan yang kita anggap salah. Artinya balik lagi hargailah, hormatilah. Makanya di Islam kita tahu yang namanya lakum dinukum waliyadin. Yes, agamamu, agamaku. Di Bible ada nggak gitu kalimat gitu? Di Bible itu adalah takjilmu, takjilku juga. Asik. Keren ya. Tapi kalau perjalanan depannya. Oke, nanti kita harus ada part kedua kayaknya naik motor ya. Nanti gantian gue yang datang ke tempat si Marcel ya. Iya loh. Nanti gue datang ke tempat Marcel. Aduh, tempat saya masih berantakan. Malu saya lihat tempat yang prepare begini.
termotivasi. Asik. Jadi ini biar bagaimana nih koko saya juga nih, saya banyak belajar nih untuk bikin channel YouTube. Semoga channel YouTube saya juga bisa 1 juta, bisa sampai dapat begini. Marcel mah sebentar doang 1 juta mah. Lihat aja ntar aku juga kelewat. Itu 35.000 tuh udah berbulan-bulan. Susah banget gitu ya. Oh Tuhan. Semangatlah. Siap. Oke, sekali lagi terima kasih buat jamuannya. Sama-sama. Baik banget loh, baik banget orangnya menyambut dengan sukacita, menyambut dengan ini sering nih. Sering saya ngadain. Ini dikit ya. Kan saya diwajibkan untuk mengundang pendeta untuk berdebat. Setahun minimal 2 kali. Oh. Ya, dari yayasan. Oke. Ya. Tapi dengan berdebat itu bukan berarti kita harus berantem. Nah ini buktinya pendeta bisa datang ke sini, iya, santai-santai aja. Nggak ada perdebatan. Nggak ada perdebatan. Karena saya tidak mau. Bukan maksudnya dengan perdebatan itu, kan kita sama-sama bisa memberikan perspektif masing-masing. Iya. Bukan berarti harus berantem. Habis itu kita bisa ngopi bareng. Betul. Jadi yang di luar itu kadang-kadang juga melihat saya seperti orang yang kerjanya hanya menyerang iman orang. Enggak, bukan begitu sebenarnya. Kan berdakwah. Kita juga berdakwah. Kita kan bisa kolaborasi dakwahnya. Iya, betul. Bisa mendakwakan Kristen, gue mendakwakan Islam. Betul. Kali aja kan bisa pertukaran umat kan lumayan mayoritas ya. Tetap ujung-ujungnya. Ternyata kayak pada misi terselubung ya. Umat kodon. Malah itu balik lagi. Hidayah kan. Iya. Tapi balik lagi ya, artinya berbeda sah-sah saja. Sah saja. Tapi balik lagi bisa kok dalam kekeluargaan, dalam persaudaraan. Kita ketawa-ketawa dengan sesensitif apapun pembahasan kita. Customer gue masih Kristen semua. Makanya kita karyawan aku banyak yang Muslim. Muhammad Haki, luar biasa nih. Makanya itu tadi ya, yuk Indonesia keluarga, kita sebangsa satu keluarga. Gitu aja sih. Damai-damai aja. Kalau semua damai kan enak ya. Betul. Nggak selesai-selesai kita ini. Ya udah selesai dong. Udah ketemu lama, nggak pernah ketemu ya. Padahal baru ketemu hari ini loh. Padahal baru pertama ketemu ya. Sengaja tuh sebenarnya nggak hubungi dulu secara langsung, nggak ngobrol dulu supaya natural semuanya. Pengen tahu ya. Iya. Kagetnya juga natural. Karena niatnya pendeta Marcel juga tulus. Silaturahmi. Saya juga tulus. Jadi apa kepengennya cuman terselubung gitu ya? Enggak juga. Enggak ya. Cuman saya sih sebenarnya iya juga nggak apa-apa. Saya cuma mau ini aja sih, jadi YouTuber saya. Enggak. Udah. Saya balik lagi senang banget, artinya memang tergerak dalam hati untuk bisa silaturahmi. Ya. Karena memang itu tadi kita semua satu keluarga. Terima kasih sudah menonton acara yang luar biasa. Nanti juga tayang di tempatnya Kodon dia. Iya dong. Semoga jadi berkat ya. Semoga berkah semuanya. Kodon juga bersama tim. Sukses ya. Saya selalu panjang umur diberkati Tuhan. Sampai jumpa. Bye bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya jawab masalah.